Malam, waktu rapat itu, Pak RT sempat bingung. Masalahnya ada beberapa yang meskipun ngomongnya nggak selantang Pak Sudirman, juga nggak setuju kalau Udin masuk regu ronda. Karena nggak enak atau takut sama Udin. Keputusannya Pak RT gimana? Es teh manis? Iya. Ada lagi? Kagak. Apaan sih? Katanya mau denger terusan cerita Udin Bui. Kalau dia emang niat mau terusin ceritanya, kagak usah nunggu gua kelar makan. Ini minum saya. Minum kamu itu. Masa makan capcay minumnya kopi, Mat? Salah sendiri. Kenapa tadi pesennya kopi? Kopi dah. Tadi ceritanya sampai mana? Pak Sudirman nggak setuju kalau nama Udin dimasukin di daftar regu ronda. Besoknya kejadian itu jadi omongan orang sekampung. Semalam waktu rapat RT seru. Emangnya ada yang berantem lu bilang seru? Hampir sih kejadian kayak gitu. Kok bisa? Malam itu kan kita lagi nyusun regu ronda yang baru. Soalnya banyak warga lama yang pergi, banyak juga warga baru yang datang. Nah, pas Pak RT masukin nama Bang Udin ke regu ronda, Pak Sudirman protes. Emangnya kenapa? Kata Pak Sudirman, masa maling jagain maling? Terus Udinnya gimana? Kayaknya sih tersinggung, Kagak marah? kayaknya sih marah. Kok kayaknya? Mukanya Udin kelihatan jadi merah, tapi dia diam aja. Wah, sayang. Sayang kenapa? Kalau Udin diem aja, berarti kagak berantem. Udah, gue mau jalan dulu. Mau kemana? Pasar Baru, Di daerah mana? daerah Gunung Sari, di pinggir kali. Itu sih udah lama. Dari zaman Belanda juga udah ada. Iya, pasarnya memang udah lama, tapi namanya masih Pasar Baru. Bentar, Mau ngapain? minuman gua habis. Ganggu orang cerita aja. Diam lu. Malam, waktu rapat itu, Pak RT sempat bingung. Masalahnya ada beberapa yang meskipun ngomongnya nggak selantang Pak Sudirman, juga nggak setuju kalau Udin masuk regu ronda. Karena nggak enak atau takut sama Udin. Keputusannya Pak RT gimana? Es teh manis? Iya. Ada lagi? Kagak. Terusin. Barusan sampai mana? Sampai saya. Emang tuh lo ada di ceritanya Udin Bui? Maksudnya tadi saya nanya keputusan Pak RT gimana? Nih, Udin tetap masuk regu ronda. Soalnya Pak RT punya pikiran, Udin bukan penjahat. Udin itu sama seperti warganya yang lain, tapi kepleset melakukan kejahatan. Lagi pula, Udin dianggap sudah membayar kesalahannya. Udin kasih duit berapa sama Pak RT? Duit apa? Barusan katanya membayar. Itu istilah, Selamat. Iya kan? Iya. Bayarnya kagak pakai duit, pakai kebebasan. Penjara itu bayarannya. Besoknya, Pak RT ke rumah Pak Sudirman. Pak RT nggak mau masalah Udin masuk regu ronda, terus jadi pro kontra. Pak RT nggak mau warganya malah jadi nggak kompak gara-gara masalah ini. Saya sengaja kemari buat ngomongin persoalan semalam. Kenapa nggak diomongin sekalian aja tadi malam? Biar yang lain juga bisa ikut ngomong. Itu masalah sensitif. Kalau semalam diterusin, saya takut jadi rame nggak karuan. Kita to the point aja. Udin memang pernah melakukan tindakan kejahatan, tapi dia sudah menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Dia itu bukan ancaman, tapi mantan narapidana yang sudah siap kembali menjadi bagian dari masyarakat seperti kita. Dalamnya laut bisa diukur. Dalamnya hati, siapa yang tahu? Orang itu gimana sih? Lagi ngomongin si Udin kok malah ngebahas dalamnya laut? Itu cuma istilah. Iya toh? Terusin. Pak Sudirman tetap nggak terima. Es teh manis? Sekarang tergantung Yanto sama Marwan.
Kalau Bang Udin masuk penjara bukan gara-gara bunuh orang, kira-kira gara-gara apa ya? Mana gua tahu. Berarti kita nggak boleh cari gara-gara. Ah, gua sih masih siapa aja yang nggak pernah cari gara-gara. Nggak boleh bikin dia kesel. Berarti kita mesti hati-hati. Nggak boleh bikin dia tersinggung. Kenapa ya? Sekarang kita jadi susah begini ya? Opo. Lu kagak bisa ngebaca jalan cerita dia sih. Ceritanya kan diomongin, nggak ditulis. Gimana bisa baca? Itu istilah, Samad. Kalau dia masuk penjara gara-gara jadi maling, kita juga harus hati-hati. Apa yang mau dimaling dari kita? Paling juga barang-barang dari toko. Nah, itu dia. Ntar kita bisa ketemuan. Marwan sama Yanto kelihatannya udah mulai khawatir. Mulai curiga Udin bakalan balik lagi jadi maling. Iya, Nggak bisa gitu dong. bisa. Bisa apa? Bisa begitu. Bisa juga ntar kita yang kemalingan. Kemalingan apaan? Barang-barang kita kan di rumah. Yang kita bawa. Motor. Gua kan naik angkot, nggak punya motor. Sepatu, Kan kita pakai. bisa aja dia nyuruh kita copotin. Terus diambil. Kalau dia begitu, itu namanya bukan maling, tukang todong. Bisa juga dia ngambil jam tangan yang kita pakai. Itu namanya bukan maling, tukang rampas. Bisa juga diem-diem dia ngambil dompet dari kantong belakang kita. Itu namanya bukan maling, tukang copet. Ngopet, ngerampas, sama nodong, itu bukan maling. Sekarang kita ke Udin. Pulang kerja, Udin langsung disuguhin secangkir kopi dan pertanyaan-pertanyaan oleh Sri. Semalam Mas berantem sama Pak Sudirman. Enggak, Orang-orang bilangnya gitu. enggak. Pak Sudirman cuman nggak setuju Mas masuk Regu Ronda. Emangnya kenapa? Pak Sudirman bilang, masa maling jaga maling? Kenapa orang-orang bilangnya Mas berantem? Pak Sudirmannya aja yang nyolot. Mas, Mas diam aja. Waktu kejadian di rapat RT itu, Udin sebenarnya gimana sih? Mas sebenarnya tersinggung, sakit hati, marah. Tapi apa yang diomongin Pak Sudirman emang bener. Mas maling. Udin dapat jadwal rondanya kapan? Malam ini. ya udah. Sebelum ronda, Mas tidur aja dulu sebentar. Biar nggak ngantuk. Mas nggak ikut ronda. Kenapa? Masa maling jaga maling? Begitu waktunya ronda, Udin bener-bener kagak datang. Udin kok belum datang? Sebentar lagi kali. Ngapain datang? Ingat nggak omongan Pak Sudirman? Masa maling jagain maling? Kalau si Udin kagak datang, berarti kita cuma bertiga dong. Nggak apa-apa. Kalau cuma bertiga, kita nggak bisa main gaple. Karena cuma bertiga, mereka kagak bisa main gaple. Akhirnya, yang dua main catur, yang satu tidur. Ngapain ronda kalau malah main catur? Makanya, waktu ada yang kemalingan, mereka kagak ada yang tahu. Siapa? Si Badrun tetangga Udin. Itu celana baru saya beli. Belinya di pasar baru. Kenapa dicuci? Terus dijemur malam-malam. Saya pengen buru-buru tahu celana jeans baru saya itu luntur apa enggak. Sore pas pulang ke rumah, langsung saya rendam. Malamnya baru saya cuci. Terus saya jemur. Gimana? Luntur? Sedikit. Kalau cuma luntur sedikit, nggak perlu jadi masalah. Masalahnya bukan luntur apa enggak luntur. Itu celana diembat orang dari jemur. Bang itu tanggung jawab orang-orang yang dapat tugas ronda, tapi malah main catur sama tidur di pos ronda. Belum bisa diminta pertanggungjawaban. Mereka bertiga udah berangkat kerja. Udin enak dong. Emang kenapa? Dia kan emang nggak datang, nggak main catur atau tidur di pos ronda. Tapi jadinya dia yang tuduh jadi maling. Saya curiga sama Udin. Kenapa curiga sama dia? Dia kan semalam ronda. Saya jadi ingat omongan Pak Sudirman. Masa maling jagain maling? Bisa aja pas ronda, dia sekalian ngerangkap jadi maling. Menurut buku laporan Siskamling, Udin semalam nggak datang. Gimana nggak datang? Kan lagi jadi maling. Emang situ lihat, celana situ Udin yang ngembat. Enggak. Itu namanya nggak ada saksi. Jangan nuduh sembarangan. Saya nggak nuduh sembarangan. Pak RT bilang jangan nuduh sembarangan. Tapi itu orang justru ngerasa punya alasan. Apa alasannya? Saya punya bukti. Apa? Celana jeans saya. Mana? Apanya yang mana? Celana jinnya. Kan diambil sama Udin. Itu lihat, celana jinnya Udin yang ngambil. Enggak. Itu namanya nggak ada bukti. Tuh orang kecewa.
ngerasa laporannya kagak dapat tanggapan serius dari Pak RT. Lantas curhat ke Pak Sudirman. Ngapain curhat ke Pak Sudirman? Tuh orang tahu kalau Pak Sudirman bakalan pro sama dia. Karena Pak Sudirman tidak suka sama si Udin. Bukan cuman kagak suka. Pak Sudirman tuh khawatir. Udin itu penjahat kambuhan. Dulu pernah jadi maling, sewaktu-waktu bakal jadi maling lagi. Emangnya kalau curhat sama Pak Sudirman, celana jin yang hilang bisa balik lagi? Iya. Gimana caranya? Kalau kasus hilangnya celana jeans tuh orang diusut, terus Udin terbukti sebagai malingnya, tuh orang bisa maksa supaya celana jeansnya kembali. Kan emang bukan Udin malingnya. Kata siapa? Maksudnya? Kata siapa Udin bukan malingnya? Emang Udin malingnya? Belum tentu juga. Lu gimana sih, Ing? Soal siapa yang mencuri celana jeans tuh orang, belum ada yang tahu. Tapi sementara Udin yang jadi tersangka. Alasan pertama, Udin pernah jadi maling. Dan bukannya tidak mungkin mengulangi perbuatannya. Alasan kedua, Udin mangkir dari tugasnya untuk ronda. Saya kan udah ngingetin, udah pernah bilang. Masa maling jagain maling? Tapi kenapa Pak RT ngebelain Udin terus? Takut kali. Udin kan cuma sendiri, kita se-RT. Tapi Udin kan bekas narapidana. Temen-temennya juga yang bekas narapidana banyak. Ada pembunuh, perampok, preman. Sebelum siang, soal celana jeans yang hilang dan soal Udin yang dituduh sebagai malingnya udah nyebar kemana-mana. Termasuk sampai juga ke mertuanya. Tuh orang tua kayaknya kagak pernah ketinggalan gosip. Kamu tahu nggak kalau suami kamu maling celana? Siapa yang bilang? Tetangga se-RT. Udin tahu kagak kalau dia disangka jadi maling lagi? Udin lagi pergi ke tempat kerjanya, tapi kagak kerja. Pasti lagi sepi. Kagak ada orang yang mau kopi. Terus dia molor dari pojokan. Kamu baru kerja 3 hari ya. Tapi gaji kamu saya bayar 1 bulan penuh. Kan belum waktunya gajian, Pak. Iya, tapi mulai hari ini kamu tidak kerja lagi di sini. Pak Abidin yang punya tempat fotokopi itu udah tahu kalau Udin itu mantan narapidana. Dia udah tahu kalau Udin bekas maling. Terus dia nggak mau ngambil resiko kalau Udin akan mengulang perbuatannya. Terus dia yang jadi korban. Terus apanya? Ceritanya. Gue capek dari tadi ngomong mulu. Rumah enak tinggal dengerin doang. Bisa sambil makan. Ya lu kan bisa cerita sambil makan. Udah terselek. Tinggal minum. Udah habis. Pesan lagi. Lo yang bayarin, mau?